Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang, selamat bergabung di podcast Anestesi Brawijaya Malang. Saya Dian Prima. Di sini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita nih, dosen kita, Dr. Dwi Hartio Laksono, spesialis anestesi KNAFIP. Selamat datang dokter, selamat bergabung dok. Di sini kita mau membicarakan tentang tersedak nih dokter. Sekarang banyak kejadian yang kayaknya sangat penting nih untuk kita tahu apa itu tersedak. Terus kalau kita tersedak atau kita melihat orang tersedak, apa sih dok yang harus kita lakukan? Ya, kalau fenomena kejadian untuk tersedak atau shocking ini meningkat dengan seiring banyaknya jenis-jenis, ya, terutama makanan ya, bervariatif, semakin bervariatif. Juga mungkin adalah awareness dari orang itu sudah berkurang karena mentalitas kita makan sambil lihat HP, ya, makin sambil lihat TV, ya, itu yang kita konsentrasi orang akan berkurang. Kejadian tersedak adalah paling banyak berhubungan dengan makanan. Kemudian kalau pada anak, berhubungan kita selain makanan adalah untuk mainan yang kecil-kecil gitu ya, yang karena cenderung anak-anak suka untuk melakukan fase mungkin yang bisa sesuatu ya, mainan-mainannya ya, mengunduh mainannya itu yang sering terjadi. Bagian mainan ke kapal lepas ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Satu, ini kita belajar dulu apa dewasa. Kalau orang dewasa pasti kalau kita mengetahui kejadian tersedak khas gitu ya, orang tersedak itu akan dia berusaha untuk bernafas, berusaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut yang meninggalkan nafasnya. Kekerasan adalah dia akan menunduk, kemudian memegang leher. Berusaha untuk batuk tidak bisa, berusaha untuk bicara tidak bisa. Jadi kalau misalnya nih dok, kita merasa kita susah nafas nih karena kita tersedak dok. Misalnya tadi kita lagi makan, yang harus kita lakukan apa tuh dok? Kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, apa yang bisa dilakukan adalah cari sesuatu yang bisa menjadi tumpuan kita untuk istilahnya menghantamkan perut atas kita. Bisa kursi, pikiran kursi ini paling apa nih? Pucuk meja yang tumpul tapi ya, cari pucuk meja yang bulat gitu ya, kotak itu yang tumpul, gunakan untuk tumpuan menghantam bagian antara sternum dengan umbilicus. Ya. Disitulah letak kita melakukan penekanan. Ujung dari tanda bisa. Ya. Jadi segera mungkin ketika kita tersedak tidak bisa mengeluarkan makanan, tidak ada orang di sekitar kita untuk kita minta tolong, maka self treatment yang dilakukan adalah kita melakukan hentakan pada daerah bagian atas. Ya. Kayak kursi kayak gini ya. Jadi nggak bisa, sudah mulai kesulitan bernapas ya, kita letakkan ya, ini letakkan ya, atau kita lakukan pukulan sendiri jika tidak efektif, dari kursi rekan untuk menghentakkan abdomen kita. Berapa banyak? Usahakan 5 kali. Tapi pertama tetap kita potong itu kalau berbeda sendirian ya. Kalau dengan ada orang lain langsung potong. Nah kalau kita yang jadi penolong dok, yang pertama kita lakukan apa tuh dok? Kita mengetahui kejadian shocking untuk tersedak pada seseorang, jika dia pun gesturnya ada gestur seorang yang shocking ya, memakai leher, menunduk, berusaha untuk batuk-batuk ya, tetap tidak ada benda asing yang keluar dan dia bertambah tidak bisa bernafas, maka yang harus kita lakukan bisa lakukan satu adalah back blue. Blue ketika dia menunduk ya,
tahan bagian depan, kemudian lakukan hentakan di antara dua skapula, ya, di antara dua tulang belikatnya, bagian tengah-tengah punggung. Hentakan sebanyak 5 kali. Jadi kita lihat efektif tidak benda asing itu keluar. Jika tidak efektif, maka bisa kita lakukan namanya Heimlich maneuver, ya. Mungkin nanti ada gambarnya juga, ya. Itu bagaimana cara kita melakukan. Intinya kita tetap melakukan hentakan pada perut bagian atas antara sternum sampai umbilical. Maka setelah itu hentakannya dirangkul dari belakang, ya. Kaki kita menyilang masuk ke kakinya orangnya, kita kepala tangan kita, ya, perut bagian atasnya kita lakukan hentakan. Hentakannya kemana? Ke atas belakang. Itu sebanyak 5 kali. Sebagian besar adalah efektif dengan cara abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Bagaimana kalau orang yang sudah jatuh kondisi pingsan, ya, dia mungkin hipoksi, pingsan. Terus kita naik di atas penderita atau pasien itu korban, kemudian kita lakukan hentakan pada perut, ya, yang atas tadi, bagian atas tadi, entah 5 kali. Ya. Kita menghadap ke bagian kepalanya, kan? Iya, kita berada di pinggul panggulnya, kemudian kita hentakan ke arah perut bagian atas. Setelah itu kita lihat swab, ingin swab keluar kita keluarkan. Tapi jika tidak berhasil, kemudian, nah itu ya, langsung ke CP. Jadi penanganan awal yang harus kita lakukan sudah jelas sekali ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ketemu ada tanda-tanda orang yang tersendat, sulit bernafas, suaranya sulit keluar, memegang leher, jangan langsung melakukan hal lain. Kita harus segera menolongnya karena itu suatu keadaan yang darurat ya dok ya. Iya. Kalau tidak segera dilakukan tindakan, nah itu bahayanya apa dok? Ya. Misalnya kita menemukan orang seperti itu, tapi tidak langsung segera kita lakukan pertolongan. Ya, salah kaprah di masyarakat kalau melihat orang tersedak, ya, itu adalah berusaha untuk memberikan minum. Ya, itu adalah kesalahannya. Oh, benar. Akan menambah aspirasi, akan menambah kondisi hipoksia. Ya, tersedak, jalan nafasnya bisa tersumbat, bisa pasien akan total. Kalau total dia akan terjadi kondisi kekurangan oksigen, hipoksia 3-5 menit, dia akan pasti pingsan. Otak tidak ada oksigen supaya tutup, ya, tidak terjadi henti jantung, ya, kemudian kerusakan dari organ-organ vital. Nah sudah jelas ya teman-teman. Jadi kalau tersedak tandanya apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sendiri yang tersedak bagaimana, orang lain tersedak bagaimana, terus kenapa harus kita lakukan itu, karena sangat berbahaya ya kalau tidak segera dilakukan tindakan. Demikian, gitu. Biasanya ini ada yang tanya, itu kalau perutnya gendut besar, ya contohnya orang hamil. Benar. Ya, kan lebih susah nih kita menentukan hamil itu secara gitu. Melakukan itu kita daerah yang kita lakukan adalah pada chest thrust, ya di sini ya, di daerah sternum di atas mame, ya di atas mame ini kita lakukan chest thrust. Baik bisa dari depan, ya. Kalau orang itu sudah jatuh, kalau masih belum bisa berdiri, gerakannya di sini, bukan di sini. Gerakannya di seperti Heimlich tapi di bagian lebih atas ya. Jelas sekali ya. Gitu ya teman-teman. Itu pembahasan kita tentang tersedak. Untuk pembahasan selanjutnya, kayaknya ini banyak topik menarik lagi nih dokter. Selanjutnya kita akan ketemu lagi. Tetap stay tune di podcast Anestesi Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.